Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yosodipuro 1. Episode ke-137. Sunan Kabanaran kembali ke Mataram. Pekalongan direbut lagi oleh Kumpeni. Sang Raja Kabanaran yang sedang berada di Pekalongan berencana kembali ke Mataram. Kalau sudah selesai acara pernikahan sang putra, sang raja akan kembali menyerang pesisir. Yang ditinggal di Pekalongan untuk berjaga tanah pesisir adalah Pangeran Notokusumo, Tumenggung Amongprojo, Tumenggung Danurejo, Tumenggung Wironagoro, dan Tumenggung Sindunagoro, dan juga Tumenggung Condronagoro dari Pemalang. Punggawa dari kedua yang ditinggal sang raja di Pekalongan adalah Tumenggung Mondoroko dan Tumenggung Wirodigdo. Adapun tugasnya adalah menanti istri Pangeran Notokusumo yang sedang menyiapkan peralatan untuk acara pernikahan. Kalau sang raja sudah sampai di Mataram, keduanya diperintahkan agar segera menyusul dengan membawa peralatan tersebut. Pasukan dua Tumenggung itu yang harus membawa semuanya. Tidak boleh memakai pekerja dari Pekalongan, karena orang-orang Pekalongan sedang berjaga di pesisir. Setelah sang raja berangkat dari Pekalongan, malamnya Gunung Kelut meletus. Rombongan sang raja masih berada dalam perjalanan. Suara letusan seperti meriam dan daribas. Pasukan yang mengiringi sang raja mengira telah terjadi pertempuran di garis depan, sehingga mereka berhenti untuk bersiap. Lalu terdengar suara seperti dentuman meriam dan hujan abu. Telah nyata bahwa itu adalah gunung yang meletus. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa hari, istri Pangeran Notokusumo menyusul dengan barang bawaannya. Ada 1000 pikul yang harus dibawa. Tugas dua Tumenggung Kedu, Ki Tumenggung Mondoroko dan Wirodigdo adalah membawa barang-barang tersebut. Sebagai pengawalan dari Pekalongan diberikan prajurit terbaik sejumlah 700 orang. 3 hari berselang terjadi pembelotan pada barisan yang ditinggal di Pekalongan. Tumenggung Wirodigdo melakukan tindakan sabotase. Dia mengirim surat kepada Mayor Sakeber di Weleri agar segera menyerang Pekalongan. Mumpung para prajurit pilihan sedang mengantar rombongan pengantin ke Mataram, katanya, saya sendiri yang akan membakar markas kalau sudah terjadi penyerangan. Lanjutnya, Mayor Sakeber yang mendapat surat itu langsung girang bukan main. Segera memberitahukan kepada gubernur di Semarang bahwa sang Raja Mataram sudah pulang dan Pekalongan kini sepi. Pasukan Kumpeni segera diberangkatkan dari Semarang dipimpin gubernur sendiri. Sesampai di Weleri, pasukan gubernur bergabung dengan pasukan Sakeber dan langsung menyerang Pekalongan. Sesampai di Pekalongan, musuh sedang terlena dan segera ditembaki. Musuh gugup berjumpalitan lari tak karuan arahnya. Pangeran Notokusumo dan para kerabat sang istri berusaha menahan. Ada 3 kerabatnya yang tewas. Pangeran Notokusumo akan mengamuk tetapi ditahan oleh para kerabat. Lalu segera dilarikan ke jurang untuk bersembunyi. Tumenggung Wirodigdo Amongprojo membakar pondokan. Banyak yang mati karenanya. Sisa prajurit yang hidup bubar saling tunjang. Pagi hari mereka berusaha berkumpul kembali di Tersono. Semua mantri kaget oleh serangan yang mematikan itu. Lalu mereka bersiap dengan pasukan seadanya. Petor Tegal sudah datang di Pekalongan membawa pasukan bersenjata dari Tegal dan sudah bertemu Tumenggung Wirodigdo. Gubernur sangat suka karena dia telah menggupakkan pintu dan memasukkan musuh ke Pekalongan. Di negeri Pekalongan kemudian gubernur mengangkat kerabat Adipati Jayaningrat yang bernama Wirodirjo dan diberi gelar Adipati Wirodiningrat. Di Batang ditempatkan Ronggo Kaliwungu dari Kendal
dan diberi nama Tumenggung Adinegoro. Di Kaliwungu, anak Ronggo yang tertua dan juga menantu Panembahan Cakraningrat diangkat menggantikan ayahnya dan diberi gelar Raden Tumenggung Sumodirjo. Tumenggung Tegal yang menyeberang sudah digantikan oleh Reksonagoro. Di Pemalang diangkat adik dari Reksonagoro, Ki Tumenggung Belututon. Gubernur Hohendo memerintahkan kepada Mayor Sakeber agar memperluas wilayah ke Kedu lagi. Para bupati, Kapten Sumrat, dan Letnan Kulman kembalilah ke Kedu, tetapi melalui Ambarawa. Sakeber juga sebaiknya melalui jalan itu. Bawalah prajurit pesisir saja. Kalau Kedu masih berat ditaklukkan, perkirakan sendiri mana yang bisa direbut. Si Vanderpoel ikutlah serta. Sisa pasukan Pangeran Notokusumo di Tersana seranglah dulu. Si Petor Tegal, engkau pulanglah ke Tegal. Perbantukan Kapitan Gandaria ke Pagelen dengan membawa 200 serdadu Kompeni Islam. Demikian arahan Gubernur Hohenddorp. Petor Tegal memohon pamit dan bersalaman. Gubernur Hohenddorp berkata kepada Petor, "Besok engkau ikutlah denganku dulu. Aku akan langsung ke Banyumas mengunjungi Ki Tumenggung Arung Pinang." Pasukan Tegal bersama Petor sudah membubarkan diri dan bersiap berangkat ke Pagelen.